Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya cintai, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada saya di hadapan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian pada hari ini. Saya merasa sangat terhormat dan membicarakan sebuah topik yang menurut saya sangat penting untuk kita semua, yaitu pentingnya pengolahan sampah untuk masa depan lebih bersih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, kita semua pasti setuju bahwa sampah merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, tanpa disadari, kita memproduksi beragam jenis sampah, mulai dari sampah rumah tangga, sampah pasar, hingga sampah industri. Pertanyaan yang penting yang perlu kita renungkan adalah, bagaimana kita mengolah sampah-sampah tersebut? Apakah kita telah mengolahnya dengan benar, atau justru membuangnya begitu saja tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang? Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Indonesia menghasilkan sekitar 38,1 ton sampah per tahun, yang sebagian besar belum dikelola dengan baik. Data ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pengolahan sampah bukanlah masalah remeh yang bisa diabaikan, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang membahayakan masa depan generasi mendatang. Tujuan pidato saya ini, saya bermaksud ada 3 hal utama. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi sampah saat ini dan ancaman yang ditimbulkan jika tidak dikelola dengan baik. Kedua, untuk menjelaskan pentingnya pengolahan sampah sejak sekarang sebagai investment untuk masa depan yang lebih baik. Ketiga, untuk memberikan pemahaman praktis mengenal cara-cara sederhana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari ini. Dengan demikian, saya berharap setelah pidato ini kita semua bisa memetik manfaat berupa kesadaran dan motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pengolahan sampah yang baik dan benar. Mari kita belajar bersama mengenai pengolahan sampah yang baik untuk masa depan kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, yang pertama, realis permasalahan sampah di dunia dan di Indonesia. Izinkan saya untuk memulai pembahasan dengan data-data yang perlu kita ketahui bersama. Menurut data Bank Dunia, setiap orang di dunia menghasilkan rata-rata 0,74 kg sampah per hari. Jika angka ini dikalikan dengan jumlah penduduk dunia yang mencapai lebih dari 8 miliar orang, maka diperkirakan akan ada sekitar 3,5 miliar ton sampah yang dihasilkan setiap tahunnya di seluruh dunia. Di Indonesia khususnya bukannya lebih baik, berbeda dengan yang kita harapkan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 70% sampah yang dihasilkan masih tertabung di TPA, atau tempat pemrosesan akhir, atau yang lebih baik kita kenal sebagai tempat timbunan sampah. Sedangkan sampah yang dapat dikelola melalui proses daur ulang hanya mencapai sekitar 10% saja. Angka-angka ini seharusnya memberikan pengingat kepada kita bahwa jika kita tidak segera beraksi, maka volume sampah akan semakin bertumpuk dan lebih sulit untuk dikelola serta lebih banyak menyebabkan masalah baik bagi kita kesehatan maupun lingkungan kita. Kedua, ada dampak negatif jika sampah kita tidak dikelola dengan baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan banyak dampak negatifnya. Di antaranya, yang pertama adalah pencemaran lingkungan. Sampah yang tertabung di TPA selama bertahun-tahun tanpa pengolahan yang tepat akan menghasilkan cairan lindi yang dapat mencemari tanah dan sumber air sekitar. Selain itu, proses penguraian sampah organik juga menghasilkan gas metana yang merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kedua, ancaman bagi kesehatan masyarakat.
TPA yang overload bisa menjadi tempat perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan serangga lainnya. Selain itu, asap dari pembakaran sampah yang tidak terkontrol juga dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Ketiga ini, hilangnya potensial sumber daya. Banyak sampah yang sebenarnya bisa didaur ulang menjadi barang yang berguna kembali. Namun jika dibuang sembarangan maka potensi ini menjadi hilang. Contohnya kertas, plastik, logam, dan kaca bisa diolah kembali menjadi bahan baku baru jika dikelola dengan baik. Yang ketiga, mengapa sih pengolahan sampah ini penting untuk masa depan kita? Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sekarang mari kita bahas mengapa pengolahan sampah sedang internet sekarang ini sangat important untuk masa depan kita. Pertama, mengurangi beban lingkungan. Dengan mengolah sejak asal mulai dari source, kita bisa mengurangi jumlah sampah yang akhirnya masuk ke TPA. Semakin banyak sampah yang didaur ulang, maka semakin sedikit pula limbah yang dicemari lingkungannya. Kedua itu menghemat sumber daya alam. Daur ulang sampah seperti kertas dan plastik bisa mengurangi keperluan bahan baku perawatan dari hutan atau tambang. Ini artinya kita bisa melestarikan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Industri daur ulang jika dikembangkan dengan baik bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya di bidang pekerjaan yang ramah lingkungan. Keempat, menghemat biaya pengolahan. Semakin banyak sampah yang dikurangi atau didaur ulang, maka semakin sedikit pula juga biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengelola sampah di TPA. Ada 4 cara-cara pengolahan sampah yang baik dan sederhana. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sekarang saya akan berbagi beberapa cara praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari hari ini. Yang pertama, ada prinsip 3R. Ada reduce, reuse, dan recycle. Reduce atau mengurangi, seperti kurangi penggunaan barang sekali pakai, contohnya itu membawa tas kain atau tas belanja ulang ketika ke pasar. Menggunakan botol minum ulang alih-alih botol plastik sekali pakai dan menghindari pembelian produk dengan pengemasannya yang berlebihan. Ada reuse, menggunakan kembali. Manfaat kembali barang yang masih bisa digunakan untuk kepentingan lain. Contohnya itu menggunakan toples kaca untuk menyimpan bahan makanan, menggunakan kertas cetak yang satu sisi untuk catatan intern, dan donasi pakaian yang tidak lagi dipakai kepada yang membutuhkan. Terus ada recycle, mendaur ulang olive, barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi menjadi bahan baru. Contohnya ini mengubah botol plastik jadi pot tanaman. Mengubah kain yang tidak lagi dipakai menjadi tas kain. Dan kedua, memisahkan sampah sejak asal. Buatlah sampah pemilahan sampah di rumah. Sampah organik atau sisa makanan, sayur, buah. Untuk sampah anorganik itu plastik, kertas, logam, dan kaca. Dan sampah B3, baterai, lampu neon, obat keras. Jadi dengan begini pengolahan sampah kita menjadi lebih mudah dan efisien. Ketiga itu mengkomposkan sampah organik. Sampah dapur seperti kulit sayur, buah, dan sisa makanan bisa dijadikan kompos untuk media tanam. Kompos ini juga dapat membantu subur tanah dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Keempat, ada membeli produk ramah lingkungan. Nah, pilihlah produk dengan pengemasannya yang bisa didaur ulang atau terbuat dari bahan yang hadir secara alami. Kita sebagai konsumen bisa berkontribusi dengan membuat keputusan belanja yang lebih baik. Nah, dari yang kelima ini peran kita semua nih. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, pengolahan sampah bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak tertentu saja, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Setiap langkah kita
Setiap langkah kecil yang kita lakukan, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di sekolah, akan memberikan dampak positif bagi keseluruhan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dan dari lingkungan terdekat kita. Apabila setiap yang orang berkomitmen untuk mengurangi sampah mereka, maka secara kolektif kita bisa membuat perubahan yang besar bagi negara kita sendiri. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menyimpulkan beberapa hal pokok dari pembahasan pada hari ini. Yang pertama, sampah merupakan masalah besar yang membutuhkan perhatian serius dari kita semua bagi berlangsungnya hidup generasi mendatang. Kedua, pengolahan sampah yang baik melalui prinsip 3R dan pemilihan sejak asal dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan sekaligus menghemat sumber daya yang ada. Ketiga, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari rumah. Kita mulai dari sekarang. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, masa depan yang akan lebih bersih dan sehat ada di tangan kita semua. Jadi marilah kita mewujudkan bersama komitmen untuk mengelola sampah dengan baik dan benar. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk anak cucu kita agar mereka juga dapat menikmati keindahan alam Indonesia yang bersih dan sehat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, mulai dari hari ini, mulai dari sekarang. Jadi mari kita bertindak. Akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.